Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Dr. Hewan Arsyad Hussein, pemerhati sosial masyarakat Lampung. Semakin menarik, banyak hal yang sudah dikupas, baik sesi 1, sesi 2, ya Pak Arsyad. Kita saat ini berada di sesi ketiga. Ya, Pak Dr. Hewan Arsyad, ini juga menarik seperti Pak Arsyad katakan soal kemiskinan. Soal korupsi, kejujuran dan sebagainya, itu penyakit-penyakit masyarakat. Itu gimana, Pak? Iya. Jadi gini, urusan dunia ini kan diserahkan ke manusia. Iya. Ya. Bagaimana tata pergaulan, ekonomi, semua kan ke manusia. Betul. Manusia, makanya dibentuk pemerintah. Kan kita itu harus taat sama pemerintah, sama ulama itu harus taat. Betul. Gitu kan. Oleh karena itu, begitu ini resikonya besar ini. Begitu Anda jadi pemimpin itu, Bang Umar. Oh iya, betul. Iya. Pertanggungjawaban begitu jadi pemimpin itu kan bukan lagi pribadi. Makanya disebutnya pejabat publik. Iya. Ya. Nah, untuk itu ini kan ya mohon maaf lah kalau Bung Umar perhatikan, setiap pemimpin yang ada di Indonesia mulai dari level kepala desa, RT sampai presiden itu kan menggumbar janji semua bahwa saya akan menurunkan angka kemiskinan, angka ini sekian gitu. Sampai detik ini kita masih ada yang namanya miskin, yang lebih hebat lagi ada stunting. Iya. Gitu loh. Betul. Nah, kita mengingatkan ini, bukan saya yang mengingatkan. Ada tugas sebagai pemimpin itu. Pejabat publik tadi. Pejabat publik itu untuk mengurus rakyatnya ini. Iya. Nah, yang mengurus rakyat ini sesuai dengan tapi yang aturan undang-undang maupun yang isi yang dalam Al-Quran itu. Iya. Gitu loh. Iya. Ya, pertama, ya jujur tadi itu. Yang harusnya untuk rakyat ya jangan Iya. Jangan dimakan lah, jangan untuk diambil. Pribadi. Kan lebih gila kita ini. Uang untuk sosial bansos saja diambil. Nah gitu loh ininya. Kalau ada masyarakat yang masih miskin, buat terobosan kegiatannya apa ini supaya naik ini derajatnya. Gitu loh. Iya. Ya. Kan ini kan ditanya nanti, kan ada hidup ini kan ada matinya, kan enggak hidup selama-lamanya kita ini kan. Ada pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya. Makanya kita ini kan rebutan ini menjadi pemimpin. Sampai ya mohon maaf lah untuk menjadi pemimpin sampai harus banyaklah prosesnya. Dan sampai ada yang tidak mau lepas jadi pemimpin ini. Iya. Iya kan? Iya. Terjadilah namanya nepotisme segala macam itu. Betul. Setelah bapaknya turun ke istrinya. Setelah istrinya turun ke anaknya. Iya. Wih, luar biasa gitu. Padahal ini kalau zaman contoh-contoh pemimpin kita ini, kalau bisa andanya dikasih jatah amanah kayak begitu, ucapnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Kan ini musibah. Karena pertanggungjawabannya luar biasa, enggak sesama dengan kita. Dia lebih banyak. Itu. Nah, ini kalau amanah ini tolong. Jadi yang kedua itu yang yang diperhatikan benar itu. Betul. Kalau masih ada yang miskin, malulah itu jadi pemimpin itu. Gitu loh. Nah, tadi apa yang kedua tadi, Bung Mas? Iya, soal korupsi. Ya, jadi itu. Nah, kan begini, kan berarti kan rempet aja kan, seperti tulisan saya kan tidak jauh berbeda urusan kemiskinan itu. Dasarnya itu tadi. Betul. Ketidakjujuran, dusta, lalu korupsi. Korupsi inilah yang sangat dahsyat lah dampaknya, gitu loh. Jadi kan apa istilahnya, kita ini kan luar biasa. Undang-undangnya ada tentang kemiskinan. Sampai dirjennya pun juga ada tentang kemiskinan ini. Dirjen di Kementerian Sosial itu ada tentang dirjen kemiskinan. Perintah Undang-Undang Dasar 45 ada. Semua lengkap, Pak. Tapi
Di depan kita masih banyak. Oleh karena itu, Al-Quran itu menjamin, Pak, bagaimana kita menghargai tetangga. Betul. Menghargai tamu. Menghargai umat yang lain. Sangat luar biasa, Pak. Di surat Al-Kafirun itu, Bung Umar, bagaimana kita, kalau kamu bisa menghargai kepercayaan yang lain lah, saling menghormati. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Seperti itu, luar biasa, Pak. Nah, itulah Bung Umar, maksud saya, nggak ada takutnya kita, malah rebutan ingin jadi pemimpin, walaupun ilmunya misalnya nggak mampu gitu loh. Kompetensi nggak ada. Ya, saya kan sampai kutip itu tulisan saya tentang itu. Ya, sekarang itu kan lelang jabatan, semua pegawai negeri kan. Ya, prosesnya kompetisinya bagus. Tapi ada juga, tidak semuanya murni juga. Dan itu tidak ada yang takut dengan kayak begitu. Akhirnya muncullah pemimpin-pemimpin yang mohon maaf yang tidak kompeten gitu. Karena tadi senang, akhirnya terjadilah kebijakan ke bawahnya. Dan ini maksud saya, kenapa saya tulis dalam tulisan itu nggak ada yang takut, seakan-akan tidak, Allah itu nggak tahu perbuatan kayak begini ini. Padahal prosesnya panjang itu, ada panitia seleksi lah, pansel apa segala macam gitu. Jadi hal seperti itu, dan itu ya perlu kita perhatian bersama. Kalau seandainya dia ingat bahwa ada Allah yang menyaksikan semuanya ini, ya moga-moga dia takut, sadar untuk kedepannya gitu. Menarik ini Pak Dr. Hewan Arsad ini, apalagi kita bicara ini di bulan puasa ini, iya kan? Satu lagi, karena saya juga pengamat, pembaca tulisan dari Pak Dr. Hewan Arsad ini. Ini yang menarik lagi ini adalah anak-anak jangan dilarang di masjid. Ini menarik ini. Ini gimana ya? Substansinya nih Pak Dr. Hewan. Segini Bung Umar, saya sangat menarik tentang anak-anak ini. Kalau saya kan kutip di situ kan surat Luqman ya. Bagaimana perintahnya Luqman mendidik anak itu. Jangan sombong, jangan sederhana, ya. Percaya sama Allah, ya. Jadi ada beberapa itu perintah Luqman. Anak-anak ini adalah generasi yang akan melanjutkan. Generasi penerus. Anak-anak ini proses belajarnya kan banyak. Bisa lewat pendidikan formal, bisa pendidikan non formal. Salah satu pendidikan religius agama kita ini, contohnya waktu sekarang kan lagi bulan Ramadan ini, datanglah anak-anak itu ke masjid. Sholat subuh, tarawih. Tapi namanya anak-anak. Kan belum diwajibkan untuk ini anak-anak ini. Baru proses belajar. Ada yang main lah, kilir lari ke sana sini. Nah, orang dewasa ini kan perasaannya karena dia yang paling benar. Mengganggulah ini anak-anak itu. Kayak dia ini nggak pernah masa kecil gitu. Padahal proses belajar itu dari sinilah mulainya. Saya ingin kutip begini Bung Umar. Saya mungkin Bung Umar sadar lah. Kita itu sebenarnya contoh belajar Al-Quran itu. Berapa lama sih? Ya paling kan dari anak-anak itu sampai SD lah, kelas 6 misalnya kayak gitu. Setelah Anda itu kan Anda udah sibuk dengan pelajaran yang lain kan. Dan itu aja yang tertanam di otak kita itu. Sampai kita sekarang apalagi udah nikah segala macam, udah nikah, udah berkeluarga, udah sibuk kemana-mana. Nggak pernah lagi memperhatikan ini. Nah kesempatan inilah anak-anak ini untuk memperkenalkan agama itu. Ya sejak itulah harusnya. Dia datang lihat orang sholat, betul. Lihat begini. Maksud saya kalau sampai janganlah merasa anak-anak itu menjadi gangguan gitu loh maksud saya. Terima itu, karena itu memang proses anak-anak. Setelah itu, biarkanlah anak-anak itu berproses gitu. Dan itu kan udah masuk kan ke memori dia itu sampai. Betul. Sampai yang namanya dewasa itu gitu. Ya mohon maaf, contoh kan paling kita ini belajar Al-Quran misalnya, bisanya Al-Quran itu misalnya sampai SD kelas 6. Setelah itu mulai pelajaran matematik SMP, nggak ada lagi, sibuk lagi gitu. Akhirnya datang lagi masuk ke dunia kerja,
Iya. Nah, kayak begitu. Iya. Nah, itulah yang makanya kenapa saya bilang kembali secara kafah itu. Nah, masa-masa belajar yang kayak begini, ini formal tidak formal itu kita harus galakkan. Lalu di samping dikasih teladan sama pemimpin. Jangan dikit-dikit dimarahin anak-anak itu. Kebayanglah kalau dalam masjid itu isinya orang tua semua. Nggak ada suara anak-anak. Iya. Nah, apa yang jadi ininya? Proses pembelajaran itu kan tidak terjadi. Nah, ini yang saya bilang, walaupun ada syaratnya, dibikinlah supaya anak itu nggak mengganggu, gitu loh. Dewan Kejahatan Masjid DKM lah yang ngatur itu. Tapi jangan sampai melarang. Saya termasuk yang tidak terlalu setuju. Gitu loh. Karena ini proses belajar. Siapa tahu dari hasil ini timbullah anak-anak yang penghafal Al-Quran, yang ahli agama, yang jadi presiden. Tapi dia ingat, oh saya pernah sholat. Kalau kayak begitu loh ininya. Biarkanlah anak-anak itu belajar ya, di masjid, tapi dengan catatan tidak mengganggu kegiatan sholat. Gitu. Ya, DKM-nya mengaturlah di situ. Jadi jangan sampai kita, mohon maaf, dengar suara anak-anak itu akhirnya jadi terbiasa ini mengganggu. Jangan tumbuhkan itu, gitu loh. Karena itu memang proses kan. Gitu. Tidak ada satupun Umar dengan saya kan. Pasti dari anak-anak juga kan, nggak mungkin sebesar ini langsung besar kan, prosesnya seperti itu gitu. Nah, jadi gitu Bung Umar, kenapa saya sampai nulis itu, mulailah teman-teman di DKM beramahlah dengan anak, karena memang proses belajar seperti itu. Gitu. Ya, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita pada sore hari ini temanya adalah Islam secara kafah bersama Dr. Hewan Arsad Hussein, pemerhati sosial masyarakat Lampung. Kita akan lanjutkan pemirsa pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.